Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington, August. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar penting untuk kita semua. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari BBC London di Bandung. Oleh karena itu, di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terlibat lagi dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momentum ini. Kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa mesti begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita sepakat dan harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang sesegera mungkin. Bagaimana? Setuju? Setuju! Kalau begitu, kalian semua pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan berita. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk mengambil kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami ke sini membawa kabar yang sangat penting. Kalau begitu masuklah. Apa yang ada maksud? Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari berita BBC London di Bandung. Kemudian kami, para golongan muda, mengadakan rapat dan kami semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja dalam memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI, karena PPKI buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan di dalam PPKI, karena PPKI merupakan badan yang bertanggung jawab atas kemerdekaan. Apa kita harus menunggu bangsa Jepang untuk mengerjakan bangsa ini? Kita bisa, kita pasti bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kekuatan kita yang sekecil ini tidak akan bisa memukam kekuatan Jepang. Mana bukti kekuatan yang telah kalian perhitungkan itu? Apa tindakan kalian terhadap kaum wanita dan kepada anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bayangkan bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan ini. Bayangkan bagaimana kita bisa berdiri atas kekuatan kita sendiri. Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan ini. Baiklah, kalau begitu, berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kalau begitu, kami izin pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal.
Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut kita untuk segera memasukkan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus memikirkan ini secara matang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan untuk masalah kemerdekaan, sebaiknya datang pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana pendapat golongan muda? Apakah kita akan mengabaikannya? Ya, lagi pula mereka masih muda. Kemungkinan pikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Kalau memang begitu, baiklah Bu. Kita semua sudah sepakat. Meski berat hati, dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Para pemuda pun berencana untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang diawali oleh pasukan peta. Ada apa, Faris? Ada apa? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Apa tujuan kalian menculik kami? Atas kedatangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bung Soekarno sudah bilang bahwa ini akan dibahas di sidang PPKI. Kita juga masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji semata? Apa yang akan Anda lakukan? Selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus segera memproklamasikannya sekarang juga demi rakyat kita. Lagi pula, rakyat pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang. Bagaimana ini, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Lalu, bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju bahwa proklamasi dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Chairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana jika kita ke Bupala Laksana Medan? Dia adalah prerogatif militer, jadi keamanannya terjaga dan tempatnya strategis. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa kalian datang kemari? Kami datang ke sini untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu masuklah.
proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia